Salam Rahayu buat semuanya, buat teman-teman semua. Kita masih bersama dengan Pak Basuki. Salam Rahayu Pak Basuki. Rahayu. Wonten kesempatan punika ingin bertanya lagi tentang pengalaman Pak Basuki yang pernah menderita sakit dan akhirnya sembuh tanpa berobat ke dokter ataupun ke tabib, tapi dengan laku tirakat Pak Basuki sendiri. Nah, ini bisa diceritakan ke teman-teman biar bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang menderita sakit, bagaimana kejadiannya dan tata caranya sampai panjenengan bisa sembuh kembali gitu Pak Basuki. Nggih. Rahayu sugeng sagung dumadi. Jadi awalnya itu gini, ada suatu image utawi isu bahwa penyembuhan seseorang itu berasal dari dirinya. Nah, kita yakini kebetulan awalnya itu saya keberkan sapi besar bentung sampai ndak kelihatan. Jadi kepala saya kebentuk sagak, badan saya kekerungkup sapi, terus saya hampir semaput, terus badan saya kita gunakan pakai pakaian ya ndak bisa, dicopot ya sakit, untuk tertawa sakit, untuk apa-apa sakit, saya susah. Istri dan anak bingung untuk segera dironsenkan. Terus saya itu sudah tua, ingat kalau dironsenkan nanti endingnya dioperasi, lah padahal saya sudah tua. Terus akhirnya saya itu ingat bahwa penyembuhan bisa disembuhkan dari dirinya sendiri, dan saya sedikit banyak punya keyakinan seperti itu. Terus akhirnya saya yakin dengan berpuasa. Puasa apa itu Pak kira-kira? Pertama mutih. Lah setelah mutih itu ya ada sedikit-dikit agak penyembuhan, tapi kurang begitu signifikan. Akhirnya kita niati untuk puasa, ngelos, ndak makan, ndak minum. Selama berapa hari? Selama 3 hari, 3 malam itu ndak makan, ndak minum. Sebenarnya dalam hati saya itu bersumpah sampai seberapapun, sampai mati pun saya tekadkan gitu. Lah akhirnya baru nyampe 3 hari itu badan saya itu bergerak sendiri, seperti diurut gitu, seperti diurut. Tangan saya gerak sendiri, saya tahan ya ndak bisa. Seluruh badan saya itu seperti disebuli gitu, isi mulai ujung rambut sampai delamaan telapak kaki itu seperti disebuli gitu. Akhirnya alhamdulillah sehat sampai sekarang, total yo ndak sakit, untuk tertawa malah sehat, sama sekali ndak ada keluhan kan gitu. Jadi dari perjalanan puasa itu tadi ya, iya. Ada niatnya enggak Pak? Ada rapalannya atau enggak Pak? Sebelum melakukan puasa itu? Ya saya itu orang bodoh ya, ndak ya percaya pada diri saya hanya niat saya itu hanya ingin sambat sama Gusti saya agar ragangan saya itu disembuhkan, hanya gitu tok, dalam batin itu saja. Jadi rapalan-rapalan khususnya enggak ada? Enggak ada. Setelah itu saya hanya sedekap, pasrah gitu. Terus tahu-tahu kok tangan saya bergerak sendiri, satunya bergerak sendiri, terus seperti yaitu tadi yang saya ceritakan,
disebuli mulai telapak kaki sampai ujung rambut itu. Terus alhamdulillah sembuh. Proses penyembuhannya sampean tuh berapa hari? Hanya itu 1 malam. Berarti termasuk ajaib juga ya? 1 malam total, akhirnya paginya itu sehat sampai sekarang. Ya ndak sampai ke rumah sakit, ndak sampai ronsen, ndak Memang saya itu bedado ada 2 pilihan. Saya kalau nuruti anak dan istri itu nanti pasti balung saya ada yang patah, terus nanti mesti dioperasi kan gitu. Dan pertimbangan lagi umur saya sudah tua, terus akhirnya saya pasrah. Terus makanya saya gedekne tirakat, mati gelem, urip gelem kan gitu. Terus makanya saya puasa sampai kuru, karena dari mutih ke ngelos itu berlangsung gitu loh. Itu sempat mutih berapa hari? Sempat mutih 5 hari. Sebenarnya target saya 7 hari. Baru 5 hari tapi Baru 5 hari saya oper langsung ngelos, ndak makan, ndak minum itu dan ndak tidur. berarti penyembuhannya di hari ke-8 sampai Hari ke-8 ya. Hari ke-8. Tapi rasa sampean waktu kok langsung bisa sembuh total itu sampean bisa melogikakan itu enggak? Maksudnya kok bisa begini itu? Sampean kan mengalami prosesnya gitu. Perasaan sampean waktu total itu apa sampean itu keadaan sadar atau memang di bawah kesadaran sampean? Jadi saya itu secara logika nggak temu logika karena apa? Karena pada dunia nyata itu kita itu nyopot pakaian saja dicopotkan, terus pakai kaos itu saja dipakaikan, nggak bisa sendiri, untuk tertawa sakit, untuk minum sakit dan gitu. Terus akhirnya saya yaitu tadi punya inisiatif bahwa suatu penyembuhan itu bisa dari dirinya sendiri, saya yakini. Terus saya punya kepasrahan, terus niat, terus kita sedikit banyak ya belajar puasa mutih, terus ngelos, sampai tetangga saya itu waduh menertawai, kok sampai seperti itu, apa wis gak iso mangan. Tapi saya punya cuma keyakinan bahwa suatu godaan itu pasti untuk mencapai suatu hal pasti ada godaan. Justru ada godaan saya malah senang, akhirnya alhamdulillah terkabul, yaitu sakit saya sembuh total itu. Sembuhnya total ya dari hitungannya mutih terus puasa ngelos, hari ke-8 itu paginya total sembuh total, wes ndak merasakan seperti saat ini juga kan gitu. Gitu. Berarti ini kan bisa jadi pengalaman buat teman-teman semua bahwa sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi kalau kita benar-benar meyakini dalam diri kita, mempunyai keimanan yang tinggi dan tidak nanggung dalam tirakat ya Pak. Iya. Dan tidak mudah tergoda gitu. Iya. Karena kalau menurut saya pribadi juga gitu Pak, penyakit itu jadi parah itu karena kebingungan kita sendiri. Iya. Dan sebenarnya manusia itu dalam konsep spiritual itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sama seperti hewan-hewan itu juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya tidak ada kan hewan itu ada dokternya, kan tidak ada. Makanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, manusia ini sebenarnya juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Laku tirakat, laku puasa itu adalah sebagai dorongan dalam diri untuk memupuk keyakinan sampan bahwa dengan melakukan itu sampan akan mencapai kesembuhan yang sempurna. Nah, contoh tadi pengalaman Pak Basuki itu adalah contoh yang luar biasa. Jadi di saat ditertawakan justru malah memperoleh kesembuhan gitu. Ya, karena waktu itu saya juga tidak memanjakan diri saya. Kegiatan tiap hari saya waktu itu kan ngingoni wedhus kambing banyak. Saya juga aktivitas ngombeni kambing,
ngeritne kambing, makani kambing ya seperti biasa. Justru tidak kita manja terus puasa terus kita buat tidur-tiduran, ya ndak. Kita buat jalan-jalan, kita aktivitas biasa. Alhamdulillah ya kuat itu loh. Kuat itu. Padahal dalam keadaan sakit ya, Pak? Keadaan sakit kayak kuat kan gitu. Makanya ini semoga bisa menjadi motivasi dari teman-teman semuanya bahwa jangan putus asa, jangan mudah menyerah di saat sampai diberi cobaan sakit ya Pak. Mungkin itu adalah salah satu ujian dalam hidup panjenengan untuk menilai seberapa kuat keimanan yang sampean miliki atau yang sampean ada dalam diri sampean. Dan Tuhan memang selalu menunjukkan usaha seorang apabila dia menjalankannya dengan serius gitu Pak, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang tinggi bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tergantung perjuangan kita bagaimana, tergantung usaha kita bagaimana. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Pak Basuki sudah berbagi cerita tentang pengalaman sakitnya. Semoga bisa dijadikan contoh buat teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi sakit Pak, mungkin sudah buntu menemukan jalan kan, menemukan kesembuhan, bisa meniru ataupun mempraktekkan cara jenengan, yaitu dengan puasa mutih dan puasa ngeblas. Dan semoga saja keajaiban juga terjadi buat panjenengan semuanya. Terima kasih Pak Basuki. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sakum dumati. Rahayu, rahayu.